Jika bukan dari hati, jangan coba memahami. Jika tidak memiliki jiwa petualang, jangan sesekali menantang. Alam bukan media uji coba yang bisa dijelajah siapa saja. Ada beban yang siap merantai saat perjalanan ditempuh. Ada risiko yang selalu mengintai kala perjuangan memuat utuh. Lengkapi perjalananmu dengan pengetahuan, maka kenyamanan dan keselamatan adalah hak yang bisa kita ajukan kepada Tuhan. Berhenti sejenak di base camp pendakian Gunung Tanggamus. Mungkin dulunya base campnya di sini kali, tapi ya mungkin karena nggak ada kepengurusan jadi agak terbengkalai. Tadi langsung registrasi di bawah. Lumayan, udah mulai terjal. Mantap. Setelah lepas dari bangunan yang kami duga dulunya adalah bekas base camp pendakian Gunung Tanggamus, kami melaju melewati jalan setapak dengan jalan cor-coran, disambung dengan jalan tanah merah yang kanan kirinya dipenuhi dengan perkebunan warga. Sejauh perjalanan dari base camp menuju campground, sebagian besar tanaman yang kami temui adalah sayuran. Sebagian lagi masih bertahan pada tanaman musiman seperti kopi, sebagai ciri khas bahwa daerah pegunungan tak bisa dilepaskan dengan hal-hal demikian. Naik bang. Dari mana? Dari Lampung Tengah bang. Ini dari mana? Dari Bandar Lampung bang. Oh yang satu udah pulang duluan tadi ya? Iya. Di mana deh? Tadi di base camp sih. Nggak tahu Sama kemana. puncak bang. Sampai rencananya. Masih jauh campground nggak? Udah lumayan. 5 menit lagi. 15 menit ya? Iya mbak. Udah nih bang. Ya bang. Siap. Turun ya. Iya bang. Turun bang. Ya siap bang. Lambat-lambat awas jatuh. Puncak bang. Iya bang. Hati ya. Iya. Nih dikit lagi kak. Bentar lagi sampai. Daerah yang dingin seperti di pegunungan, binatang seperti kalajengking, kelabang, dan kaki seribu seringkali saya temui. Sesekali menyeberang di jalur pendakian, sesekali juga terlihat saat kami beristirahat menghala perjalanan. Meskipun jarang kita temui kasus penyerangan binatang-binatang tersebut terhadap manusia, tapi tetap saja, menjaga diri dari berbagai mara bahaya adalah hal yang sudah seharusnya benar-benar kita jaga. Kira-kira di antara kita bertiga ini siapa yang menurut menikah duluan? Aku aja lah. Ya yang jelas yang udah kelihatan lah ya. Apanya yang kelihatan? Anunya. Yang mana? Kau perhatiin nggak semalam? Ada nggak? Waduh. Gila kau nanti mengundang persepsi orang-orang kalau kayak gitu pertanyaannya. Enggak. Ini tayangan lu tuh publik ini yang nyaksiin. Tapi nggak ada yang nonton kan biar rame. Nanti aku disuruh klarifikasi ntar. Nggak seru nggak? Ganti topik. Kalau aku sih yang jelas jodoh banyak. Iya. Udah ada banyak pandangan, banyak tinggal milih, tinggal nunjuk. Cuman kan aku masih kecil gitu loh. Masih kecil. Kecil. Maksudnya umurnya loh, maksudnya umurnya masih kecil. Emang ada umur kecil? Maksudnya? Muda kali Ya, bang. ya. Kecil tuh ukuran. Tapi walaupun dia kecil-kecil kayaknya Kecil-kecil kalau panjang juga. Umurnya kan? Iya. Iya. Ya, semoga umurnya panjang. Kita kan dalam pendakian selalu harus dituntut berpikir sepositif mungkin. Jadi buat kalian yang nonton, Nggak ada yang nonton. kalau nanti misalnya ada yang nonton video ini, jadi berpikirlah, ambil hal-hal yang positif saja. Kalau nggak ada yang bisa diambil, Yaudah, unsubscribe itu tersedia di bawah sini. sampai Reng sing cao, yang sing cao, Reng sing sao,
讲送法克零星找很少零星钱包零星九零星钱送法克零下ini cek. Aduh. Jika pada kebanyakan gunung sumber mata airnya adalah di dasar jurang atau minimal menuruni beberapa meter perbukitan, lain halnya dengan Gunung Tanggamus. Sebelum pada akhirnya kita sampai pada titik campground, kita akan melewati sumber mata air yang lengkap dengan kamar mandinya tepat di jalur pendakian. Naik sedikit ada musola, lurus dan mengikuti jalur sekitar 50 meter atau 2-3 menit, kita akan sampai pada camp area Sonokeling 1 atau sering disebut dengan campground. Nah, disinilah kita bisa beristirahat untuk sejenak makan atau menjalankan kewajiban, atau mungkin mendirikan tenda jika perjalanan summit di hari yang sama sudah tidak memungkinkan. Jauh ke puncak Mas? 4 jam lah kalau santai. Santai 4 jam. Ini yang rombongan 8 orang tadi yang pertama turun sendirian bilang katanya 7 jam dia. Itu santai banget. Santai banget. Yang sama cewek ya? Yang ada ceweknya. Iya. Ya dia kemarin puncaknya. Hari Sabtu sore katanya berangkat. Iya. Tempat ngecamp cuman di sini doang. Apa ada lagi di atas tempat? Sini doang. Sini doang ya. Nggak dianjurin di puncak. Karena? Ya, udah pernah ke puncak belum? Belum pernah. Belum pernah. Itu kawannya ada yang Sama aja berempat belum ada yang pernah. Ada persimpangan yang bikin bingung mungkin nggak? Oh sih, cuma ini aja, hati-hati lihat ininya, tandanya aja. Tapi tiap persimpangan pasti ada tandanya. Ada. Karena kalau udah masuk hutan ininya apa? Lumut. Hutan lumutnya itu agak lumayan, jalannya itu ya bukan jalan, kita ngelewatin pohon-pohon gitu, pohon-pohon tumbang. Tapi jalurnya udah ada tandanya. kebentuk. Jam 11 yang lewatnya entah berapa menit, kami tiba di campground. Berbincang dengan pendaki lain yang sudah lebih dulu tiba di sini, yang katanya untuk mencari inspirasi. Mendirikan tenda, masak dan makan siang lalu lanjut berbincang. Ada yang unik dari pendakian kali ini. Terhitung dari jam 12 siang sampai jam 5 sore, kami bisa dikatakan full rebahan. Bagaimana tidak? Pendakian summit atau menggapai puncak yang rencananya akan kami tempuh siang ini harus kami tunda sampai esok pagi mengingat waktu yang sudah sangat tidak memungkinkan untuk TikTok hari ini. Aduh, banyak sekali waktu yang terbuang sia-sia di sini. Kita mau OTW ke sumber mata air buat yang pertama ngambil wudhu, mau melaksanakan sholat asar. Ini udah pukul 5 sore waktu setempat. Sekalian ngambil air tentu. Kalau jarak sekitar 50 sampai 100 meter sih. Cuma vibe yang dingin sama agak gelap karena rimbun sama pepohonan rimbun. Agak dingin sih. Tapi ya namanya kewajiban. Semangat. Jam menunjukkan pukul 5 sore tatkala saya dan Wahyu turun untuk mengambil air. Semilir angin dan kabut yang mulai menutupi penglihatan menjadi ciri khas tersendiri bagaimana Gunung Tanggamus menyaji kami. Seperjalanan kembali dari mengambil air, saya menemukan pisang matang yang tampak tak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Dengan hati-hati dan penuh perhitungan, saya mengambil dan membawa pisang itu. Sebentar. Bukannya kalau di gunung kita nggak boleh ya sembarangan mengambil apa-apa yang bukan milik kita. Jadi begini kawan-kawan, sesuatu hal yang sudah seharusnya dimanfaatkan tapi tidak dimanfaatkan, bukankah itu sesuatu hal yang tidak tepat? Menurutmu bagaimana? Jawab di kolom komentar ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 17.45 waktu setempat, hampir maghrib, 15 menit lagi menuju jam 6. Cuaca dingin, mulai kerasa embun-embun, airnya juga udah mulai membasahi bagian badan sih. Kita malam ini ngecamp di sini. Besok pagi rencananya mendaki ke puncak
tektok sih, balik lagi, dan kalau sempat langsung pulang, kalau nggak mungkin ngecamp lagi. Ya, apapun dan bagaimanapun keadaannya, doa terbaik semoga selalu menyertai. Halo guys. Halo. Satu hal yang membuat saya begitu menyukai alam adalah bagaimana ia dengan segala keanggunannya dalam menyapa manusia. Alam tidak peduli siapa dirimu, dari mana asalmu, juga bagaimana masa lalumu. Yang saya tahu, alam selalu menyajikan yang terbaik, tergantung bagaimana manusia memperlakukannya. Al-qalbul mutayyam bitahan nabi, Ya Nabi, wa salla wa sallam ala tahan nabi, Ya Nabi, nabiyinal mukarram, nabiyinal musyarraf, tahal arabi, tahal arabi. Setelah hampir seharian ngobrol, main HP, jitak-jitakan, pukul-pukulan, tendang-tendangan, dan yang pasti banyak rebahan, azan maghrib pun tiba. Saya, Yosep, Fadli, dan Wahyu berjalan menyusuri sabana kering menuju sumber mata air, mengisi botol, mengambil wudhu, lalu kembali dan melaksanakan sholat maghrib. Selanjutnya, lanjut makan malam. Belum, masak dulu maksudnya. WK. Menu pertama yang dibuat adalah puding, sejenis agar-agaran yang sengaja dibuat di awal supaya nanti bisa dinikmati setelah makan. Setelahnya, masak spaghetti. Gampangnya mie lah, cuma dengan harga dan kualitas yang sedikit lebih tinggi aja. Di gunung aja pakai gaya-gayaan mikirin kualitas. Jangan salah, selagi itu tidak merugikan orang lain, menurut saya itu sah-sah saja. Bukankah begitu? Guys, jangan lupa unsubscribe YouTube Andip bareng-bareng. Nih kalau itu subscriber kau tiba-tiba 0 gimana nih? Nggak apa-apa, yang masalah subscriber 0 nggak apa-apa, yang penting viewersnya 10 juta gitu. Kalau subscriber sih tidak seberapa dibutuhkan. Nggak tiba-tiba kau di-banned dari YouTube karena mengandung apa? Hal-hal yang apa sih namanya? Keterlanjangan itu gimana? Ya tidak apa-apa, asal yang ketelanjangannya foto kamu gitu kan. Yang beraib. Seolah manusia memang tak ada puasnya, kami lanjut menyeduh mie instan satu persatu. Makan mie tanpa banyak perhitungan, padahal jika dipikir ada yang lebih sehat dan lebih mengenyangkan. Entahlah, dalam kondisi begini, yang enak dan cepat jadi itulah yang disaji. Maklumlah, kami ini kaum rebahan. Jangankan lagi untuk masak yang rumit, menyeduh mie instan saja, syukur-syukur ketahan sampai matang. Jadi apa yang bisa cepat, itulah yang kami sikat. Awok. Berbincang, bergurau, menertawakan bintang yang tak mampu menembus awan. Hingga saat kantuk menghampiri, kami memutuskan untuk beristirahat. Merebahkan tubuh dari letihnya perjalanan, menggapai mimpi, mengumpulkan tenaga untuk esok pagi. Setelah sholat subuh, masak, packing, dan menyelesaikan segala barang bawaan, kita mau lanjut summit. Rencana estimasi waktu ada yang bilang 5 jam, 7 jam. Ini jam 6 kali ya. Dari banyaknya pendapat, maka kita simpulkan kita akan nyampe ke puncak sana dengan waktu 2 jam. 2 jam kali 2 jam. Ya mungkin estimasi 5 jam waktu normal. Tuh puncaknya di atas, bisa lihat. 2 jam kali 2 jam. Iya, puncaknya di atas. Bismillah, semoga dengan segala
kondisi dan keadaan kita selamat sampai tujuan. Mantap. Jantan tangguh, Tanggamus. Saat mentari mulai beranjak naik, saat semua barang sudah dibereskan, kami memulai pendakian. Loh, bukannya memang sudah sedari kemarin mendakinya? Bukan, kemarin adalah memulai perjalanan, dan pagi inilah pendakian yang sebenarnya dimulai. Pendakian dimulai dari menyusuri jalan setapak, jalan sempit, yang berdasarkan jejaknya saya lihat ini adalah jalan motor. Kendaraan yang digunakan para petani untuk ke kebun, mempercepat perjalanan dan memudahkan mereka membawa hasil pertanian. Hingga kami tiba di sebuah tempat luas di mana pemandangan alam dari kejauhan dapat dengan jelas kami saksikan di sini. Andaikan kami memulai pendakian tadi lebih pagi, mungkin sinar emas matahari pagi dapat memanjakan mata kami di sini. Tapi ya sudahlah, namanya juga perjalanan. Sementara kita tersesat mengikuti jalan yang Nggak mikir. ujungnya buntu. Pantai. Lihat nanam labu sin tahunya Banget. labunya aja taruh sini ya. Sedikit. Manusia lemah. Itu kita Kalau jiwa-jiwa yang lemah. Kalau ngajak Lydia nggak tersesat kita. Itu kita yang setengah cewek. Salah satu ketakutan yang sering kali menghantui para pendaki adalah kesasar atau tersesat. Sesuatu hal yang sering kali diwanti-wanti, namun tidak jarang hal itu terjadi. Seperti pendakian kali ini, Yosep yang menjadi barisan paling depan mencoba memimpin perjalanan. Namun belum begitu lama perjalanan dimulai, diduga Yosep salah memilih jalur dan berakhir dengan jalan buntu. Dasar si Yosep. Setelah 1 jam setengah terhitung dari campground area zona kuning 1, kita tiba di pintu rimba Gunung Tanggamus di atas ketinggian 1130 meter di atas permukaan laut. Di sini pos 1 ke pos 2 20 menit, pos 2 ke pos 3 60 menit, pos 3 ke pos 4 3 jam ya. Pos 4 ke pos 5 2 jam, pos 5 ke top 1 jam. 1 3 6 7,5 jam dari pos 1 ke top puncak Gunung Tanggamus. Ini jam setengah 8. 9 10 11 12 1 2 3. Wow, jam 3. Camp di sini kita semalam harusnya. Biar cepat atau lambat ini selamat. Mantap. Dan yang paling mengerikan dari sebuah perjalanan adalah menyesal sebab ekspektasi tak seindah realita. Menyalahkan waktu, menghakimi alam, dan melampiaskannya pada kehidupan. Padahal sebenarnya jika kita lihat lebih jauh, amat sangat banyak keuntungan yang kita peroleh dari sebuah perjalanan. Pengetahuan alam, pengalaman yang beragam, juga pelajaran kehidupan. Untuk itu, berjalanlah, berkelanalah.